Ya, balik lagi di Riza Speak Up kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat semuanya yang ada di channel ini, yang mungkin sedang mendengarkan atau sedang menonton video ini. Saya ucapkan semoga kalian semua baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, di kesempatan kali ini di Riza Speak Up kali ini, buat yang belum tahu, Riza Speak Up itu adalah tentang pendapat atau opini pribadi gua itu berdasarkan pengalaman pribadi gua. Jadi gua hanya ingin sharing sama kalian semua. Gue pengen kita sharing sama-sama dengan apa yang gua dapat, pola pikir gua digabungkan dengan pola pikir kalian semua. Itu gue yakin akan mendapatkan conclusion atau solusi yang lebih baik lagi sih menurut gue dari setiap masalah kita yang ada di hidup ini, ya kan? Jadi langsung aja lanjut di video pembahasannya. Thank you. Oke, teman-teman semuanya, balik langsung aja di pembahasan kita kali ini. Di Riza Speak Up kali ini gue coba buat membahas apa yang kita rasakan, apa yang kita alami di umur yang beranjak dewasa, yaitu dimulai dari umur 25 tahunan yang mungkin kalian belum tahu ini namanya apa. Jadi kita sering atau mungkin kita akan mengalami yang namanya quarter life crisis. Nah, apa sih quarter life crisis itu di era yang atau di umur-umur yang kita 25 tahun ke atas gitu. Jadi di umur 25 tahun ini kadang kita mungkin ngerasain nih yang namanya quarter life crisis, tapi kita belum tahu itu apa namanya, itu quarter life crisis gitu. Dan menurut gua ini hal-hal yang wajar aja sih sebenarnya, karena memang lagi masa-masanya di umur segitu akan mengalami yang namanya quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu, quarter life crisis itu adalah masa di mana seseorang yang berusia 25 tahunan itu mempertanyakan kehidupannya, mempertanyakan hidupnya. Jadi di masa yang merupakan puncak kedewasaan seseorang ini, kita sebagai manusia akan mulai meninjau kembali masa lalunya. Terus apa yang telah kita lakukan, apa yang kita dapatkan, dan bagaimana kehidupannya di masa yang akan datang gitu. Jadi apakah kamu sudah melaluinya? Jadi ya, jika iya, pasti kamu telah merasakan semua atau beberapa tanda quarter life crisis ini. Jadi di sini gue coba berbagi sedikit pengalaman yang pernah gue alamin di umur 25 tahunan, dan sampai sekarang pun kadang gue masih suka ngalamin hal ini sih. Jadi buat yang pertama, tanda-tanda yang mungkin yang pernah kita lakuin, yang pernah kita alamin, yang pernah kita rasain. Jadi otak kita tuh kadang seringkali dipenuhin pertanyaan gitu, kayak misalnya kenapa aku lahir, dan untuk apa aku harus hidup di dunia ini gitu loh. Nah, bagaikan filsuf, kamu mulai bertanya-tanya gitu tentang dua pertanyaan sulit ini. Nah, pertanyaan sederhana tapi ya bisa dibilang sulit ini memang absurd ya, dan kita nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi gitu, tapi kita bisa menentukan arah hidupmu dalam 10 tahun atau lebih gitu. Nah, kayak gini tuh kita akan ngalamin, pasti kalian pernah ngerasain, dan kalian pernah berpikir secara terbesit gitu ya, terbesit di otak kalian tuh. Kalian pernah nanya, kenapa kita lahir, kenapa kita harus hidup di dunia ini gitu kan. Nah, itu termasuk salah satu tanda sebagai quarter life crisis, dan itu wajar-wajar aja sih. Terus yang kedua itu kadang kita sebagai manusia, ya kita juga selalu kepikiran bahwa kalau kita belum ngelakuin hal-hal terbaik dalam hidup ini gitu loh, kayak ya gue belum bisa ngelakuin hal-hal yang baik nih, kok gue ngerasa gue belum bisa bener-bener ngasih effort yang terbaik di hidup gue ini gitu. Kayak misalnya, ya dulu gue tuh pernah pengen banget nikah di usia 25 tahun gitu. Terus gue juga punya keinginan bahwa ya gue pengen punya bisnis setelah gue kuliah. Pasti kita juga pernah berpikir, dan kita pernah kepikiran kita pengen berangkatin orang tua kita pergi haji gitu. Tapi kan kenyataannya kita nggak semudah itu ya kan caranya. Nah, jika kalian punya pikiran dan pernah terbesit hal-hal seperti ini, ya itu termasuk salah satu tanda bahwa kita sedang mengalami quarter life crisis gitu loh. Itu tanda yang kedua.
Dan yang ketiga nih yang pasti ya di era sekarang nggak mungkin lah kalian main sosial media kan, kayak Instagram, Facebook, Twitter, atau kalian nonton YouTube dan lain-lain. Nah, sosial media ini apa ya, seringkali bikin kita tuh cemas gitu, bikin kita tuh cemas dan jadi membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain gitu, karena kita ngelihat postingan-postingan teman kita, postingan orang-orang di Instagram tuh seperti apa gitu kan. Karena sosial media nih sebenarnya adalah musuh terbesar kita ya, sejak teman-teman kita tuh rame ngirimin undangan lah lewat sosial medianya, lewat WhatsApp. Terus kayak misalnya teman-teman kita ngeposting foto kelahiran anaknya, ya kan? Pasti kalian pernah ngalamin hal ini gitu loh, pernah terbesit di pikiran kalian tuh kayak gini. Ya walaupun menurut gue di satu sisi ya gue pasti dan kalian gue akan ngerasa senang ketika kalian ngelihat teman-teman kalian misalnya update foto pernikahannya, terus foto kelahiran anaknya. Tapi di sisi lain nggak mungkin lah kalau kita tuh apa ya, ya termasuk diri gue pribadi, gue seneng ngelihat teman gue seneng gitu, bisa nikah, bisa punya anak. Tapi di sisi lain tuh gue ada rasa sebelah juga gitu, seakan-akan ya foto-foto itu kayak sedang mengejek kita yang belum berkeluarga gitu. Ya itu pikiran negatifnya ya. Nah terus yang keempat tuh apa ya? Yang keempat kayak ya lo nggak bisa bilang lagi santai semua pasti baik-baik aja atau gampang nanti pasti beres kok gitu. Kayak ya dulu pasti kalian sering nunda-nunda pekerjaan, kalian juga sering meremehkan seakan-akan pekerjaannya tuh mudah gitu. Terus sekarang ya semudah apapun, kalau misalnya kalian nganggap enteng itu, terus kalian mikir kalian punya waktu banyak, ya kamu juga harus apa ya, mikir hal-hal yang di ke arah ke depannya tuh kayak gimana gitu. Jadi misalnya lo dapat pekerjaan satu, terus lo ngentengin, padahal kan lo harusnya mikir bahwa selanjutnya masih akan ada pekerjaan-pekerjaan yang lain itu. Jadi kita nggak bisa anggap enteng pekerjaan yang udah kita sedang jalanin gitu. Aduh, sorry batuk. Cuacanya lagi nggak bagus nih teman-teman. Semoga kalian semua sehat-sehat aja di luar sana. Oke, baik. Lanjut ke tanda-tanda yang kelima. Biasanya buat para cewek nih yang sering belanja. Ya walaupun cowok juga ada yang maniak soal belanja ya. Buat cowok ataupun cewek, saat kita belanja tuh ya kalian coba pikir ulang lagi deh. Karena misalnya baju kesukaan kalian tuh nggak cocok lagi dengan usia kita sekarang gitu. Jadi ya di masa muda kalian mungkin mudah tergoda dengan barang-barang diskon gitu. Bahkan ada yang di umur gue sekarang 28 tahunan itu masih tergiur dengan diskon. Padahal kalau dipikir-pikir ya sekarang diskon sebesar apapun, kalau misalnya kalian mikirnya benar-benar dipikirin baik-baik, kalau belanja nggak akan terpengaruh sih sebenarnya kalau buat gue pribadi. Terus sekarang diskon sebesar apapun, ya sekarang nih, mulai sekarang dicoba diskon sebesar apapun tuh kamu harus mulai mikir ya. Kalian harus mulai mikir karena apa ya, kamu pun ingin mengubah penampilan yang sesuai dengan usia kalian gitu kan. Jadi ya kamu nggak mau dibilang anak remaja atau anak kuliah lagi. Terus ya harus bisa nyesuaiin lah. Jadi jangan asal belanja baju tuh sembarangan cuman karena suka, karena lagi diskon. Ya mulai sekarang harus dipikirin baik-baik lah. Terus lanjut ke tanda yang keenam. Saat kita sedang ngobrol sama teman-teman nih, terus kamu menyangkal sekaligus memuji diri sendiri kalau masih muda. Tapi pernah nggak kamu menyangkal usiamu itu sambil bercanda ke teman-teman? Atau saat berada di situasi atau lingkungan kamu histeris karena kamu jadi yang paling tua? Inilah maksudnya poin ini gitu loh. Jadi kadang kita ngerasa bahwa diri kita tuh apa ya, kita menganggap diri kita tuh masih muda, belum tua gitu. Padahal ya kita sudah harus mulai sadar bahwa umur kita tuh sudah beranjak di atas dewasa lah.
Jadi harus benar-benar bisa berpikir secara dewasa lagi. Terus yang ke-7, tanda yang ke-7 di quarter life crisis ini, dalam dunia kerja kadang kita dilema antara ingin menapaki puncak karir atau menikmati dunia selagi kalian bisa. Nah, jadi pernah gak sih kamu tuh ngerasa bahwa karirmu tuh bagus gitu, tapi kamu nggak bisa nikmatin pekerjaanmu itu karena bukan passionmu gitu. Pasti kalian pernah ngerasain hal ini kan? Atau pernah kan kamu bekerja di tempat yang bergengsi tapi kamu nggak cocok bekerja di dalamnya? Nah, ini pilihan yang sulit karena kamu bisa mendapatkan gaji tinggi dan jabatan di kantormu yang sekarang, tapi masalah lain tuh datang karena kamu sebenarnya nggak ingin bekerja di situ gitu loh. Jadi ada aspek yang mungkin kita jadi pikirin kadang apa ya? Kadang termasuk gue pribadi, mungkin gue ngerasa pekerjaan gue bergaji tinggi di atas rata-rata, tapi ya nggak sesuai dengan passion gua gitu. Jadi gua harus berpikir bahwa apapun pekerjaan gua, sebenarnya gua pengen harus sesuai dengan passion gua. Ini adalah pilihan yang sangat sulit sebenarnya, antara kita memilih gaji tinggi atau kita pengen bekerja di passion kita. Solusinya adalah gini sebenarnya. Kalau misalnya kalian menganggap bahwa kalian pengen memang bener-bener pengen saklek kerja sesuai passion kalian, ya kalian tekunin apa yang sudah menjadi passion kalian belajar maksimal, dan kalian juga harus ada usahanya gitu loh. Dalam artian jangan setengah-setengah lah ngelakuin sesuatu tuh, jangan setengah-setengah. Terus kalau misalnya kalian masih punya pikiran bahwa kalian pengen gaji tinggi tapi kalian ngerasa bahwa itu bukan passion kalian, sebenarnya walaupun kita kerja dimanapun, sebenarnya kita punya passion dan kita sanggup sih sebenarnya di apapun itu, di posisi kerjaan apapun. Buktinya kalian misalnya udah ngalamin nih kerjaan berapa tahun, berarti kan kalian bisa ngejalanin. Tinggal gimana pilihan kalian aja gitu loh. Kalian harus berpikir secara dewasa sih di situ, matang-matang. Kalau misalnya itu ya kalian pengen keluar dari kerjaan kalian yang notabene gajinya udah tinggi, tapi kalian pengen sesuai fashion kalian, ya kalian harus ngambil resiko dari apa yang kalian buat gitu. Kalau kalian pengen resign, ya resign sekalian aja, nggak usah takut gitu loh. Jangan buat diri kalian jadi susah sendiri. Terus lanjut ke tanda yang ke-8 adalah gini. Ketika kamu membeli barang-barang mahal agar diakui sebagai orang sukses walaupun sebenarnya belum. Nah, buat kamu nih, belanja-belanja barang bermerek tuh dan mahal itu melambangkan kesuksesan gitu menurut kalian. Tapi kamu bisa sekedar memamerkan barang itu ke orang tua, ke temen, atau juga beli teman-teman kalian. Nah, padahal dalam hati ya dompet kalian pun meringis karena uang kos bulanan belum terbayar, belum lagi cicilan yang lain. Jadi kalau menurut gue sih ya bertingkah sewajarnya aja sih. Kalau misalnya kalian memang belum mampu untuk beli yang macam-macam, gak usah dulu lah, sabarin aja dulu gitu. Jangan kalian pengen beli sesuatu barang tuh cuman pengen diakuin kalau kalian sukses sama teman-teman kalian. Gak usah kayak gitulah punya pikirannya. Terus lanjut ke tanda yang ke-9 nih, tentang quarter life crisis. Soal asmara atau soal jodoh. Kamu nggak tahu harus berbuat apa karena terlalu banyak saran yang berbeda gitu. Biasanya kan kita ya sering cari-cari teman tuh, kita curhat segala macam, terus dari teman si A caranya begini, kalian pusing kebanyakan saran. Dan di umur 25 tahun ya, berbeda dengan pacaran di masa muda yang dulu. Mungkin pacaran di usia 25 tahun ya harusnya apa ya, kalau tadinya kamu pacaran karena sekedar suka, ya mulai sekarang kamu harus lebih ke arah mencari pasangan hidup sih. Tentunya kan pasti kalian gak mau asal-asalan juga kan dalam memilih pasangan yang terbaik gitu. Jadi buat kita semua dan buat gue pribadi, gue berpikiran bahwa di saat-saat sekarang, di umur gue yang sekarang, ya gue harus bisa nyari pasangan hidup, bukan pacaran yang kayak kalian anak SMP, anak SMA, atau masih kuliah mungkin. Jadi mulai sekarang ya harus ditentuin gitu yang benar-benar terbaik. Dan jangan lupa
berdoa sama Allah dikasih pasangan hidup yang memang benar-benar terbaik, yang bisa sama-sama di jalan Allah, jalan lurus Allah gitu. Jadi biar kita juga nggak salah jalan nantinya. Dan ya 9 tanda tadi itu adalah tanda-tanda dari quarter life crisis yang biasa menimpa seseorang di usia 25 tahunan. Dan pasti menurut gua kalian juga pernah ngalamin hal ini sih gitu. Nah, jika kalian mengalaminya, ya nggak usah sedih-sedih juga sih sebenarnya. Menurut gue ini termasuk wajar sih, masih termasuk wajar, dan artinya memang kita sedang dipacu untuk lebih baik lagi dari sekarang gitu loh, buat menggapai masa depan kita. Yang terpenting adalah jika kalian sekarang sudah bekerja, ya giatlah bekerjanya gitu loh. Jangan setengah-setengah. Terus kalau misalnya kalian sekarang masih ada yang masih sekolah SMA atau ada yang masih kuliah, ya jalanin perkuliahannya dengan baik, jalanin sekolahnya dengan baik. Jangan sampai buat orang tua kalian tuh jadi kecewa gitu loh. Dan intinya ya apapun kondisinya, coba cari peluang besar untuk masa depan kalian sendiri ya gitu. Jadi jangan sampai kalian terpengaruh oleh oleh orang-orang lain sih gitu. Jadi ya tetap aja kalian harus punya pendirian sebenarnya gitu. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan ke gua, kayak teman-teman gua tuh kayak gitu sih, dari seputar apa yang kalian rasain, apa yang teman-teman gua rasain. Makanya gua buat pembahasan tentang ini, gua harus speak up tentang ini supaya ya gua juga bukan berarti gue mengetahui tentang quarter life crisis secara keseluruhan ya. Dan kenapa gue buat materi ini, gue buat pembahasan ini, karena gue juga pengen belajar lebih jauh lagi sebenarnya. Mungkin di antara kalian yang lagi dengerin pembahasan ini bisa lebih tahu dari gue, ya kita sharing sama-sama sih. Karena gue yakin kalau misalnya kita sharing sama-sama gitu, pola pikir gue seperti ini, terus pola pikir kalian seperti apa, ya kita sharing sama-sama gitu. Karena gue yakin bahwa ketika pola pikir gue dan pola pikir kalian dijadikan satu, itu insya Allah akan menghasilkan solusi yang terbaik dari yang terbaik sih sebenarnya gitu. Jadi kita sama-sama belajar aja. Tidak ada yang lebih bisa ataupun lebih pintar di sini sebenarnya, kalau menurut gue pribadi gitu. Dan ada yang nitip pertanyaan ke gue, pertanyaannya gini. Misalnya kata dia tuh gini, dia ngerasa bahwa pilihan dia sebelumnya mengenai perkuliahan ini kurang tepat, karena menurut dia untuk kedepannya itu ribet banget di dunia kerjanya gitu. Nah, apakah dia harus berhenti dengan pilihannya dan mencoba pilihan lain, atau dia harus tetap bertahan? Terus jika dia tetap bertahan, bagaimana bisa menghadapi agar bisa lebih baik dalam melihat peluang yang baik untuk pilihan kedepannya? Begini ya, karena gua pun termasuk yang ngalamin hal ini, karena gua kuliah di penerbangan itu bukan termasuk pilihan gua ya. Dan gua berpikirnya awalnya gua kuliah di penerbangan itu nantinya ya gua kerjanya bakalan ribet gitu, dan bakalan bukan passion gua banget gitu sebenarnya. Terus sama nih pertanyaannya yang di dalam diri gue, kayak pertanyaan temen gue gini, apa gue harus berhenti dengan pilihan orang tua gue ini gitu. Dan gue berpikir, ya kenapa gue harus berhenti gitu? Karena seperti yang gue bilang tadi gitu, sebenarnya masing-masing dari kita tuh punya banyak passion, nggak cuma satu doang sih. Jadi ketika misalnya kayak gue kuliah di penerbangan, gue pernah punya pikiran bahwa bukan passion gue di sini, tapi kenyataannya gue bisa sampai lulus ngejalaninnya. Berarti kan gue punya bakat sedikit gitu loh di seputar hal penerbangan. Dan alhasil setelah lulus kerja di satu maskapai di Indonesia ini, ya kurang lebih sudah 6 tahun, dan dijalaninnya alhamdulillah bisa-bisa aja gitu loh. Dalam artian ketakutan di dalam diri gue yang dulu bahwa gue nggak bisa ngelakuinnya, tapi kenyataannya gue bisa ngelakuin gitu loh. Dan jadi punya jadi punya passion baru aja gitu, punya keahlian baru. Dan
apakah gue ninggalin pilihan gue sendiri? Enggak, gue tetap jalanin pilihan gue sendiri. Jadi gue tetap ngelakuin apa yang orang tua gue minta, tapi di sisi lain gue tetap ngelakuin apa yang pengen gue capai gitu. Dalam artian, kenapa kita harus berhenti dengan pilihan kita sendiri gitu. Jadi kayak gue kan pilihan kuliahnya dari orang tua, terus gue pengennya kuliah di tempat yang lain. Nah, ya jalan tengahnya gue selesain dulu kuliah yang dipengen orang tua itu. Setelah itu gue kuliah lagi di tempat yang pengen gue kuliah gitu, di jurusan yang pengen gue ambil. Dan dua-duanya bisa kecapai dua-duanya, dan itu lebih baik sebenarnya. Jadi lebih baik gue nyenengin orang tua gue seneng gitu kan, dan diri gue pun seneng gitu. Jadi nggak ada yang dirugiin sebenarnya. Dan yakinlah bahwa misalnya kalian ada orang tua yang pengen kalian kuliah di mana, jangan diambil pusing sebenarnya, karena orang tua juga pengen anaknya sebenarnya yang terbaik sih buat anaknya gitu. Dan pesan gue sih dijalanin aja sih, karena gue yakin seperti yang gue bilang tadi, di setiap diri kita masing-masing tuh punya passion lebih dari satu. Jadi intinya ikhlas. Kalau kita lillahi ta'ala, kalau kita ikhlas ngelakuinnya, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar gitu. Jadi pesan gue itu aja sih, apapun yang kita lakuin di hidup ini, jalanin dengan ikhlas. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan gue rasa cukup ya pembahasan tentang quarter life crisis saat ini. Dan kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda dengan pendapat gua, ya kalian silakan bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita sharing sama-sama, karena gua sangat-sangat welcome dengan pola pikir kalian, pendapat kalian berbeda-beda itu wajar, dan gua sangat menerima hal itu. Tidak menutup kemungkinan bahwa kapanpun, dimanapun, kita akan mempunyai pikiran yang berbeda, kita akan mempunyai opini yang berbeda. Dan gua rasa ketika opini kita digabungin, itu akan menjadi lebih baik buat diri kitanya ke depannya. Oke, sekian dulu pembahasan dari Speak Up kali ini. Semoga apa yang gue sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan sekali lagi gue tekankan, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih bisa di sini. Jadi kita sama-sama sharing, oke? Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya gue mohon maaf, diambil yang positifnya aja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.